Assalamualaikum. Fahalukum. Alhamdulillah. Waktu kita syukuri kepada Allah, hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ataupun di kelas kita ini seperti biasa pada mata kuliah Al-Hadis. Dengan saya, dosen pengampu Nur Fadilah Syam, akan memberikan pembelajaran baru untuk kalian pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita mengucapkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gimana teman-teman? Apakah hadir semua? Alhamdulillah pada saat ini berhadir semua. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya Kosma untuk memimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi rabbah wabil islami dina wali Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya Ibu coba untuk pemanasan terlebih dahulu tentang materi kita yang telah lalu. Kira-kira siapa yang masih ingat nih materi kita yang telah lalu? Ya, silakan. Siapa namanya? Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Fukara Haki. Materi minggu lalu itu Ibu menjelaskan tentang kualitas hadis. Terbagi menjadi 3, yang Hasan. Ya, berurutan. Sahih, Hasan dan Dhaif. Oke. Hasan dan Sahih itu menjadi sumber utama hukum. Hukum syar'i. Hukum syar'i. Dan Dhaif itu tidak bisa diterima menjadi hukum syar'i. Baik, beri aplaus dulu untuk teman kita, Fukara Hati. Oke. Materi yang telah lalu kita pelajari itu akan berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari ini, yaitu tentang pengenalan kitab-kitab hadis. Jadi setelah kita mengetahui kitab hadis Sahih, Hasan, Dhaif, maka kita harus tahu dulu nih kemana nih buku yang harus kita cari tentang Sahih, Hasan ataupun Dhaif. Nah, capaian dari pembelajaran kita hari ini adalah mahasiswa itu akan mampu dia membedakan ataupun mencari hadis ini mau aku cari di mana nantinya. Atau dia bisa mengklasifikasikan hadis Sahih itu, kitab Sahih itu apa, kitab Sunan itu apa, kitab Musnad itu apa, itu akan bisa diklasifikasikan dari capaian pembelajaran kita hari ini. Kemudian bisa dianalisis oleh mahasiswa itu bagaimana kitab itu tersusun, apakah metode kitab Sahih dengan kitab Sunan ataupun kitab Musnad itu sama saja atau ada perbedaan. Nah, di sini akan kita bahas. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kayaknya kita perlu cek sound dulu. Kita coba ice breaking yang santai-santai saja, yaitu tepuk semangat. Tahu kan tepuk semangat? Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita ulangi sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Kali ini Ibu akan mencoba menjelaskan tentang kitab-kitab rujukan dalam hadis. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu nih, pernah nggak kalian dapat satu hadis yang bisa menjadi quotes hidup kalian? Mungkin ini hadis ini berkesan nih, bisa jadi moto hidupku. Pernah nggak kira-kira? Atau innamal a'malu binniyat mungkin, seperti itu. Nah, jadi begini, kira-kira kalau Ibu kasihlah satu hadis tentang larangan minum berdiri, la yasrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kamu minum dalam keadaan berdiri. Kira-kira, coba kamu cari nih, Rizky, lengkapnya ini hadisnya gimana? Kemana kira-kira Rizky akan mencari hadis itu? Mungkin untuk mempermudah Bu bisa melewati dari internet. Ya. Oke. Dan lebih jelasnya mungkin kalau Ibu mendengar lantunan suara Arabnya itu ataupun ayatnya melalui YouTube. Oh, YouTube. Oke, yang lain Ibu tanya kamu ya. Siapa namanya? Nur Sarlina. Oke, silakan. Kamu kemana kira-kira kalau Ibu kasih hadis? Coba cari dulu Nur ke hadisnya. Buku perpustakaan. Iya, buku apa kira-kira? Buku referensi kah? Atau buku jenis apa? Novel kah? Kira-kira? Kan banyak jenis bukunya. Baik, Ibu akan mencoba menjelaskan kitab-kitab rujukan yang dijadikan untuk mencari atau melihat referensi aslinya dari sebuah hadis. Kemudian kita tanya dulu nih, apa kira-kira yang dikatakan rujukan hadis itu? Kalau dari definisi ini yang Ibu ambil dari kitab Nuruddin Aitir dan beberapa referensi lainnya, kitab rujukan hadis adalah kitab yang dijadikan sumber utama dalam kajian hadis, baik dalam pengumpulan matan, sanad, pemahaman makna, maupun klasifikasi hukum yang disusun oleh para ulama hadis dengan metode dan tujuan tertentu. Baik, ada beberapa Ibu bawa
untuk memudahkan kalian memahami mana yang dikatakan kitab sumber asli itu. Di sini ada kutubus sittah namanya. Kutubus sittah itu terdiri dari 6, namanya kutub, itu jamak dari kitabun. Kitabun satu buku, kutubun kitab-kitab, banyak kitab. Sittah itu 6. Jadi ada kutubus sittah ini menjadi kitab rujukan dalam hadis. Yang pertama itu ya pastinya Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ini adalah kumpulan hadis-hadis sahih semuanya. Nanti akan Ibu jelaskan apa maksud dari istilah Sahih Bukhari, Sunan Ibnu Majah, itu harus akan kalian ketahui. Ini dia Sahih, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kemudian ada Sunan An-Nasai. Di sini semua berisi tentang kitab-kitab yang disusun oleh Sunan An-Nasai. Kemudian ada lagi Sunan Abi Dawud. Sunan Abi Dawud. Jadi besok nggak usah bingung lagi mana lah itu kitab rujukan asli. Disinilah tempat kita mencari hadis kalau kita jumpa. Jadi kalau sepotong-sepotong hadis itu belum bisa kita jadikan sebagai dalil atau nggak bisa kita sampaikan dulu sebelum kita tahu nih di mana nih kitab sebetulnya itu hadis. Kemudian Sunan Ibnu Majah. Kemudian ini Sunan Tirmidzi. Ini nggak sesuai urutan sebenarnya ya, tetapi ini bagian dari kutubus sittah tadi. Baik, kita harus lihat dulu kira-kira apa perbedaan sahih, kitab sahih, apa perbedaan kitab sunan, dan apa perbedaan musnad. Nah, di sini Ibu di dalam materi Ibu sampaikan. Baik, ada namanya Al-Jawami. Al-Jawami itu artinya kumpulan. Biasanya Al-Jawami Sahih ini kitab Sahih Bukhari sebenarnya panjangnya itu Al-Jawami Sahih Bukhari bla 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 gitu ya. Siapa yang hafal? Ada yang hafal nggak? Tidak. Oke, nggak apa-apa, nanti kita lihat. Jadi Al-Jawami ini kitab yang menyusun banyak bab. Salah satunya itu kalau dalam referensi yang Ibu buat dalam materi ini adalah ada 8 bab. Yang pertama akidah, hukum, perilaku dan tokoh agama, adab, tafsir, fitan, tanda-tanda kiamat, manakib. Contohnya Jami'us Sahih Al-Bukhari, kemudian Muslim Jami'us Sahih Muslim, kemudian ada Jami'us Sahih At-Tirmidzi. Ini yang terkenal 3 ini. Jadi 8 bab itu ada semua di dalam kitab Al-Jawami' tadi. Itulah dia Sahih Bukhari yang Ibu tunjukkan di awal tadi. Kemudian kitab sunan. Kalau sunan itu kitab yang disusun berdasarkan bab-bab fikih saja. Kalau tadi dia ada 8, ada tafsir, yang Jami'us Sahih tadi ada tafsir, ada tokoh, ada apa lagi, ada tentang adab dan akidah. Kalau dia di kitab sunan hanya bab-bab fikih saja. Biasanya bab fikih itu diawali dengan bab toharoh. Biasanya seperti itu. Nah, kitab sunan. Jadi kalau ada namanya Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, itu berarti kitabnya itu satu jenis, metodenya sama, yang diawali atau yang disusun dengan berdasarkan bab-bab fikih. Gitu dia. Kemudian ada lagi namanya musnad. Musnad itu kitab juga, kitab seperti ini, kitab rujukan hadis, akan tetapi kitabnya itu disusun berdasarkan nama-nama sahabat. Jadi dia seperti kamus. Misalnya nama sahabat apa dulu? Yang Khulafaur Rasyidin. Ya, Khulafaur Rasyidin kan ada siapa aja? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan lain-lain. Itu dibuat dia per nama terlebih dahulu. Ada mungkin nanti sahabat-sahabat perempuan seperti istri Nabi, siapa namanya? Yang banyak meriwayatkan hadis, Aisyah ya. Aisyah itu dibuat nanti seperti itu. Nah, itulah dikatakan sebagai musnad, disusun berdasarkan nama-nama periwayatan hadis. Kemudian Mu'jam sama juga, dia seperti musnad, disusun berdasarkan nama-nama juga, tetapi nama ini dikategorikan seperti mungkin guru-guru dari periwayat hadis itu tadi. Gitu dia. Oke, ini poin pentingnya. Ada dalam periwayatan hadis itu mereka buat simbol. Simbol itu di sini ada kha untuk Imam Al-Bukhari. Nanti kalau kalian jumpa hadis dan dalam kurung itu tulisannya kha, berarti itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian mim itu untuk Imam Muslim. Kemudian dal itu untuk Abu Daud. Ta itu untuk At-Tirmidzi. Sin itu untuk An-Nasai. Ja dan ha, jah gitu ya. Di riwayat itu artinya Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. Kemudian kode gabungan, ada sittah atau strip as-sittah. Ini antara nakirah dan ma'rifah saja, atau bentuk umum dan bentuk khusus saja. Nah, itu sama aja artinya merujuk kepada kutubus sittah. Ini dia kutubus sittah. Jadi 6 ini merupakan kitab sumber hadis yang menjadi rujukan kalau kita mencari hadis. Kemudian ada lagi ain dengan ha, gitu ya, merujuk pada Sunan Al-Arba'ah. Sunan Arba'ah tadi yang mana? Ada Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah. Di sini ada 4. Berarti dikurangi Sahih Imam Al-Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Dikurangi 2 itu, tinggal 4 dikatakan Sunan Al-Arba'ah. Penjelasan tadi
apakah sudah bisa dapat gambaran kira-kira kitab hadis yang selama ini kita bingungkan itu sudah ada pencerahan kah? Sudah, alhamdulillah. Baik, sebelum Ibu tanya, Ibu mau kasih kuis terlebih dahulu yang akan kalian jawab. Nanti ini Ibu bagi per kelompok, satu kelompok 2 orang, dan nanti setelah dijawab kita presentasikan. Benar sih itu. Oke, gimana, sudah siap semuanya? Baik, karena sudah siap, siapa kira-kira yang mau presentasi duluan? Oke, silakan kelompok 4, maju ke depan. Perwakilan. Silakan jelaskan jawaban kalian. Nah, jadi jawaban berdasarkan hasil diskusi kelompok 4 mengenai yang nomor 1 itu hadis memakai simbol H atau Ho yang artinya berarti Imam Al-Bukhari. Nah, untuk nama kitabnya yaitu Sahih Al-Bukhari. Hadis yang pertama mengenai yang berarti tidak beriman seorang muslim sampai ia mencintai dirinya sendiri. Yang kedua, bermakna simbol pada hadis tersebut yaitu Mim yang berarti dari Imam Muslim yang nama kitabnya yaitu Sahih Muslim. Hadis yang kedua berarti sesungguhnya Allah mencatat kebaikan setiap sesuatu yang telah kita kerjakan. Nah, pada hadis yang keempat bersimbol ta yaitu artinya At-Tirmizi yang nama kitabnya yaitu Jami At-Tirmizi. Hadis keempat memiliki makna siapa yang tidak menyayangi manusia maka Allah tidak akan menyayanginya. Nah, hadis yang terakhir yaitu bersimbol sin yang artinya An-Nasai. Nama kitabnya yaitu Sunan An-Nasai yang memiliki makna sesungguhnya Allah itu indah dan menyayangi dan ataupun menyukai yang indah-indah. Hadis ini bermakna bahwa kita sebagai seorang muslim harus menjunjung tinggi nilai-nilai keindahan ataupun kebersihan. Seperti itu. Sekian pemaparan hasil dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 4. Dalam kuis tadi Ibu masukkan beberapa hadis yang mana ini merupakan hadis keseharian yang dapat kita integrasikan dengan keseharian kita juga. Pertama apa tadi itu yang menarik? Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Jadi, sebagai seorang muslim yang kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, haruslah kita amalkan ini. Mau ke kampus kita harus rapi, harus wangi. Wangi bukan berarti harus menyengat semerbak satu ruangan ataupun seuinsu, tidak. Akan tetapi enak kita ketika dekat sama orang, tidak. Ada lagi yang menarik ini. Lam yarhamin nas la yarhamullah. Barang siapa yang tidak menyayangi sesama manusia, maka Allah tidak akan menyayangi dia. Artinya apa? Baik itu di sini tidak disebutkan man lam yarhamil muslim, tidak disebutkan muslim, akan tetapi man lam yarhamin nas. Kata an-nas di situ manusia berarti secara umum. Artinya mau itu Nasrani, mau itu Katolik, mau itu Konghucu, mau itu Hindu, Buddha, kita sesama muslim harus memanusiakan saudara kita. Baik, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohonlah kiranya dimaafkan. Semoga bermanfaat pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk penutup, silahkan Kosmah pimpin doa. Pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sukses ke depannya, semoga bahagia, sejahtera dan tercapai cita-citanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.